Tahukah kamu kalau Indonesia dulu dikenal sebagai Kepulauan Rempah? Negara kepulauan yang indah ini, dengan ribuan pulaunya, punya sejarah yang kaya dan semerbak seperti rempah-rempah yang membuatnya terkenal. Jauh sebelum Indonesia modern lahir, pulau-pulau ini sudah ramai dengan aktivitas, dibentuk oleh kerajaan-kerajaan yang kuat, beragam budaya dan para penjelajah yang berani. Dari awal abad Masehi, kerajaan-kerajaan berdiri dan runtuh, meninggalkan warisan seni, arsitektur dan pertukaran budaya. Mari kita berkelana ke masa lalu dan menjelajahi kisah menarik Indonesia awal, dari kerajaan kuno hingga fajar kemerdekaan. Pasang sabuk pengaman, karena kita akan memulai petualangan seru menembus waktu. Bayangkan zaman ketika kapal-kapal besar berlayar melintasi lautan, menghubungkan kerajaan dan membawa barang-barang berharga. Di jantung Nusantara, dua kerajaan menjadi terkenal, Sriwijaya dan Majapahit. Sriwijaya, kerajaan maritim, berkembang dari abad ke-7 hingga ke-14. Berpusat di Sumatera, Sriwijaya menguasai jalur laut penting, menjadikannya pusat perdagangan yang kaya. Kapal-kapal yang syarat dengan rempah-rempah, sutra, dan keramik berlayar dari pelabuhannya ke negeri-negeri yang jauh. Majapahit, kerajaan berbasis darat, mencapai puncaknya di abad ke-14 di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan penasihat kepercayaannya, Gajah Mada. Pengaruh Majapahit meluas ke sebagian besar wilayah Indonesia saat ini, menyatukan Nusantara di bawah kekuasaannya. Kerajaan-kerajaan ini meninggalkan jejak yang tak terlupakan di Indonesia, membentuk lanskap budayanya, dan membina hubungan dengan dunia yang lebih luas. Permadani budaya Indonesia telah ditenun dengan kaya dengan benang-benang dari negeri yang jauh. Salah satu pengaruh paling signifikan datang dari India, dibawa oleh angin perdagangan dan arus pemikiran agama. Hindu dan Buddha yang berasal dari India, menemukan lahan subur di Nusantara. Candi dan patung yang terinspirasi oleh estetika India, berdiri di seluruh pulau, menjadi bukti hubungan spiritual yang mendalam yang terjalin selama berabad-abad pertukaran. Kisah epik Ramayana dan Mahabharata yang berasal dari India, berakar di tanah Indonesia, mengilhami adaptasi lokal dan menjadi bagian dari kehidupan budaya. Dari wayang kulit hingga tarian tradisional, pengaruh budaya India terus bergema di Indonesia hingga saat ini. Saat kapal berlayar melintasi lautan, membawa rempah-rempah, tekstil dan cerita, mereka juga membawa gema dari peradaban besar lainnya, Tiongkok. Hubungan antara Tiongkok dan Nusantara sudah ada sejak berabad-abad lalu, ditandai dengan perdagangan, diplomasi, dan pertukaran budaya. Pedagang Tiongkok, yang mencari rempah-rempah berharga dan barang-barang eksotis, mendirikan pos perdagangan di sepanjang pantai Indonesia. Bersama mereka, tidak hanya sutra dan keramik yang dibawa, tetapi juga praktik budaya, tradisi kuliner, dan bahkan bahasa. Pengaruh budaya Tiongkok dapat dilihat di pecinan yang ramai di kota-kota Indonesia, dalam masakan fusion yang lezat yang menggugah selera, dan dalam warisan abadi komunitas Tionghoa Indonesia. Bagian 5. Kedatangan Islam. Pada abad ke-13, sebuah kekuatan baru mulai membentuk lanskap budaya dan agama Indonesia Islam. Dibawa oleh pedagang Arab yang telah lama sering mengunjungi pelabuhan-pelabuhan Nusantara, Islam secara bertahap mendapatkan pijakan, pertama di pusat-pusat perdagangan pesisir, dan kemudian menyebar ke pedalaman. Tidak seperti kedatangan Hindu dan Buddha, yang seringkali dianut oleh para elit penguasa, Islam menemukan lahan subur di kalangan rakyat biasa. Pesan kesetaraan dan penekanannya pada komunitas beresonansi secara mendalam, yang mengarah pada penerimaannya secara luas. Kedatangan Islam menandai titik balik dalam sejarah Indonesia, meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada praktik keagamaan, adat istiadat sosial, dan struktur politiknya. Bagian 6. Berlayar di laut lepas. Nusantara, dengan lokasi strategisnya di jalur laut vital, selalu menjadi persimpangan aktivitas maritim. Selama berabad-abad, pelaut Indonesia, yang terkenal dengan keterampilan melaut dan pengetahuan navigasi mereka, mengarungi perairan Asia Tenggara dan sekitarnya. Dari pelabuhan Sriwijaya yang ramai hingga ujung Samudra Hindia, kapal-kapal Indonesia tidak hanya membawa barang tetapi juga ide, kepercayaan, dan praktik budaya. Pelayaran maritim ini membina hubungan, memfasilitasi perdagangan, dan membentuk lanskap budaya kawasan. Semangat eksplorasi dan warisan kecakapan maritim terus menginspirasi masyarakat Indonesia saat ini, mengingatkan mereka akan pelayaran nenek moyang mereka, dan keterkaitan bangsa kepulauan mereka. Bagian 7. Persimpangan budaya. Bayangkan sebuah pasar yang ramai, penuh dengan pemandangan, suara, dan aroma dari berbagai budaya. Pedagang dari India, Tiongkok, Arab, dan sekitarnya menawar rempah-rempah, sutra, dan keramik. Bahasa bercampur baur di udara,
dan ide-ide dipertukarkan bersama dengan barang-barang. Inilah kisah Indonesia awal, wadah peleburan budaya di mana pengaruh dari seluruh dunia bertemu dan berbaur. Lokasi strategis kepulauan ini, di sepanjang jalur perdagangan vital, menjadikannya pusat pertukaran budaya, membentuk identitasnya, dan meninggalkan warisan yang abadi. Dari Candi Borobudur yang megah, yang terinspirasi oleh estetika India, hingga desain batik yang rumit yang mencerminkan pengaruh Tiongkok, permadani budaya Indonesia adalah bukti sejarahnya yang kaya sebagai persimpangan peradaban. Bagian 8. Benih Kemerdekaan. Selama berabad-abad, Nusantara telah menyaksikan naik turunnya kerajaan, pasang surut perdagangan, dan kedatangan budaya dan agama baru. Namun, kedatangan kekuatan Eropa, dimulai dengan Portugis pada abad ke-16, menandai titik balik yang signifikan. Perusahaan Hindia Timur Belanda, yang berusaha mengendalikan perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan, secara bertahap memperluas pengaruhnya, akhirnya menjajah Nusantara, dan mengeksploitasi sumber dayanya selama berabad-abad. Namun, semangat kemerdekaan tidak pernah benar-benar padam. Terinspirasi oleh gerakan nasionalis yang melanda Asia, dan didorong oleh keinginan untuk menentukan nasib sendiri, masyarakat Indonesia mulai menantang kekuasaan kolonial. Benih-benih kemerdekaan yang ditaburkan di hati mereka yang berani memimpikan Indonesia merdeka, mulai tumbuh. Bagian 9. Permadani yang ditenun melalui waktu. Kisah Indonesia awal adalah permadani menawan yang ditenun dari benang-benang kerajaan kuno, beragam budaya, petualangan maritim, dan semangat abadi rakyatnya. Dari kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang perkasa hingga kedatangan Hindu, Buddha, dan Islam, sejarah Indonesia telah dibentuk oleh interaksinya dengan dunia yang lebih luas. Saat kita menjelajahi waktu, menelusuri gema masa lalu, kita telah menyaksikan ketahanan dan kemampuan beradaptasi masyarakat Indonesia. Kisah mereka adalah bukti kekuatan pertukaran budaya, pentingnya eksplorasi maritim, dan semangat manusia yang abadi, yang berjuang untuk kebebasan dan penentuan nasib sendiri.